semua waduh, saya lihat wajah-wajah segar, ada yang tambah berat badannya karena makan enak terus. Tapi kalau yang nggak bisa libur karena ada satu hal alasan atau ada kegiatan ya dari kantor, nggak apa-apa, masih ada tahun depan. Masih ada tahun depan. Oke, baik. Untuk di bulan April ini ada dua perayaan yang luar biasa buat umat Kristen yang kita peringati di bulan April ini. Yang pertama adalah kita akan memperingati Hari Raya Jumat Agung untuk mengenang penyaliban Yesus, untuk mengenang kematian Yesus di kayu salib. Kemudian kita juga akan memperingati Hari Minggu Paskah, di mana kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari kemenangan, ya. Dan untuk bulan April ini kita punya tema yang sangat relevan dengan kedua hal itu. Tema kita adalah penebusan Kristus. Bersama kita akan belajar apa arti, apa makna dari penebusan Kristus di dalam setiap kehidupan kita orang yang percaya, supaya kita semakin mengerti, semakin memahami mengapa Yesus mengorbankan nyawanya bagi setiap kita. Apa arti pengorbanan Yesus di dalam kehidupan kita? Yang mau belajar bersama-sama, katakan amin. Amin. Sama kita baca nats firman Tuhan untuk bulan April. Nats firman Tuhan untuk bulan April diambil dari kitab Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Bersama kita baca dengan suara keras, 1, 2, 3. Biarlah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mengapa penebusan Kristus itu sangat penting di dalam kehidupan kita? Karena tanpa penebusan Kristus kita akan mengalami kebinasaan. Kita akan mengalami kematian yang kekal. Kita akan dilemparkan ke dalam api neraka yang kekal. Firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 23 menjelaskan bahwa semua manusia, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dosa inilah yang membuat kita mengalami kematian rohani, sehingga hidup kita terpisah dari Allah. Bahkan selanjutnya di dalam Roma 6 ayat 23 dijelaskan bahwa upah dosa adalah maut. Jadi Yesus itu datang untuk membebaskan kita dari maut. Yesus menebus hidup kita dari segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita dengan darahnya, dengan darahnya kudus. Dan Yesus memberikan anugerah yang besar supaya kita semua bisa menerima keselamatan, supaya kita bisa masuk di dalam kerajaan Allah yang kekal. Kita masuk di dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Karenanya begitu penting arti penebusan Kristus bagi setiap kita orang yang percaya. Ada dua kata di dalam bahasa Yunani yang menjelaskan arti kata penebusan, dan kita akan belajar sedikit mengenai bahasa Yunani ini. Bukan supaya kita kelihatan lebih pintar, karena saya lihat semua juga sudah pintar, ya. Tapi supaya kita bisa lebih memahami, kita bisa lebih mendalami apa arti kata penebusan Kristus di dalam kehidupan kita. Kata Yunani yang pertama yang dipakai untuk kata penebusan Kristus adalah, boleh diklik, agorazo. Kita katakan bersama, agorazo. Artinya, kata agorazo ini berkata dari akar kata agora, yang artinya itu pasar atau tempat perdagangan. Jadi kata agorazo ini mempunyai makna, mempunyai definisi membeli atau menebus sesuatu dengan harga tertentu. Itu kata agorazo. Dan di dalam konteks penebusan Kristus, artinya adalah bahwa Kristus
telah menebus setiap kita dari pasar dosa, dari pasar perbudakan dosa, dengan darahnya yang mahal, dengan darahnya yang kudus. Seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Bersama kita baca 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli. Kamu telah dibeli, ini kata dari kata agorazo. Kemudian dikatakan dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi, Yesus telah menebus hidup kita dari segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita. Dan harga yang harus Yesus bayar adalah dengan menyerahkan nyawanya. Harga yang harus Yesus bayar itu dengan menyerahkan nyawanya, dengan mengorbankan nyawanya, dengan darahnya yang mulia, darahnya yang kudus, kita boleh diselamatkan. Yang mau bersyukur katakan amin. Kata kedua dari bahasa Yunani untuk menjelaskan arti kata penebusan adalah, boleh diklik, exagorazo. Exagorazo, boleh katakan 1, 2, 3. Exagorazo, amin. Exagorazo ini artinya membeli dan membebaskan, menebus secara total, membeli untuk akhirnya tidak untuk diperjualbelikan kembali. Jadi dalam konteks penebusan Kristus, kata exagorazo ini mempunyai makna seperti seorang budak yang sudah dibeli, yang sudah ditebus, kemudian dibebaskan. Budak ini tidak lagi untuk diperjualbelikan. Budak ini memiliki freedom, memiliki kemerdekaan, memiliki kebebasan, sehingga dia tidak lagi untuk diperjualbelikan. Demikian juga Kristus itu telah membeli, telah menebus kita dan membebaskan kita dari segala perbudakan dosa dan hukum Taurat. Jadi Yesus telah membeli dan membebaskan kita dari segala perbudakan dosa dan hukum Taurat. Seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, Galatia 4 ayat 5, boleh klik. Kita baca bersama 1, 2, 3. Ia diutus untuk menebus mereka. Kata menebus di sini digunakan kata exagorazo. Kemudian yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Kita akan belajar sedikit mengenai hukum Taurat. Hukum Taurat adalah aturan, ketetapan, perintah yang Allah berikan kepada bangsa Yahudi, bangsa Israel pada waktu itu melalui Musa, melalui hambanya, Nabi Musa. Dan hukum ini semua dicatat di dalam kitab Taurat atau Torah, yang ada di dalam, terdiri dari 5 kitab pertama yang ada di dalam Perjanjian Lama. Biasanya disebut dengan kata Pentateuch. 5 gulungan kitab terdiri dari 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama, apa ya? 1, Kejadian. 2, Keluaran. 3, Imamat. 4, Bilangan. 5, Ulangan. Ini kitab Pentateuch. Dan di Perjanjian Baru dijelaskan bahwa Yesus telah menggenapi seluruh hukum Taurat. Sekali lagi, Yesus telah menggenapi semua hukum Taurat. Dan ditegaskan bahwa manusia tidak bisa menerima keselamatan dengan menjalani hukum Taurat, tetapi hanya dengan iman kepada Kristus. Jadi penebusan Kristus itu untuk menyatakan kasih Allah yang besar bagi setiap kita umat yang percaya. Dan oleh anugerahnya kita boleh memperoleh keselamatan. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita. Dan anugerah keselamatan ini diberikan secara gratis,
secara cuma-cuma kepada setiap kita yang percaya? Mengapa Tuhan memberikan anugerah keselamatan ini secara gratis, secara cuma-cuma kepada setiap kita? Alasan yang pertama, karena sebesar apapun usaha kita, sebesar apapun usaha manusia, manusia tidak akan pernah bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sekali lagi, seberapa besar usaha kita, kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Sehingga akhirnya Allah itu mempunyai belas kasihan kepada kita. Allah itu berbelas kasihan kepada kita. Allah memberikan keselamatan itu kepada manusia. Dan keselamatan itu diberikan secara gratis, secara cuma-cuma. Yang mau bersyukur katakan amin. Amin. Alasan kedua, mengapa anugerah keselamatan itu diberikan secara gratis, secara cuma-cuma kepada kita? Karena seberapa banyak uang kita, seberapa banyak harta kita, atau seberapa banyak harta yang ada di dunia ini tidak akan pernah bisa membeli anugerah keselamatan yang dari Tuhan. It's free, but it's not cheap. Anugerah keselamatan itu diberikan gratis secara cuma-cuma, tapi bukan berarti murahan. It's so precious that money can buy. Sangat-sangat berharga, sehingga uang itu nggak bisa membeli anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Dan kita diberi anugerah keselamatan itu untuk membuktikan bahwa kita ini sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. We are so priceless. Kita ini nggak bisa dinilai dengan uang. Kita ini sungguh-sungguh berharga. Coba kiri kanan katakan, kamu itu berharga. Karena kita berharga, jangan jual murah hidupmu. Jangan jual murah hidupmu pada dosa. Baru diiming-iming dikit oleh duit, jatuh dalam dosa. Kita ini berharga. Jual mahal, jangan jual murah. Jaga hidupmu. Amin. Dan kita akan belajar lebih banyak lagi mengenai arti penebusan Kristus di dalam kehidupan kita. Bersama kita akan baca di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 sampai dengan 27. Ayat 23 sampai 27. Bersama kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Yang terakhir, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Amin. Berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kita akan coba membahas secara detail ayat firman Tuhan yang kita baca. Dimulai dari ayat ke-23. Kita baca kembali ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan dengan jelas menegaskan bahwa kita semua ini orang telah berbuat dosa dan kita semua kehilangan kemuliaan Allah. Saya mencoba untuk mengajak Bapak Ibu semua, saudara-saudara terkasih, untuk membayangkan seandainya kita duduk di kursi terdakwa di tahta pengadilan Allah pada hari penghakiman terakhir, final judgment, dan
kita diminta untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Allah. Dan kita tentunya akan diberi pertanyaan-pertanyaan untuk kita jawab. Pertanyaan-pertanyaan itu antara lain kita ditanya, apakah kita telah sungguh-sungguh menjaga kekudusan hidup kita dengan tidak melakukan perzinahan, percabulan, perselingkuhan? Apakah kita sungguh-sungguh telah menjaga pikiran kita dengan tidak terkontaminasi dengan pikiran yang kotor, pikiran yang najis, pikiran tidak berkenan? Kemudian kita ditanya kembali, apakah kita sudah melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan? Mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal, budi dan kekuatan kita, dan juga mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita kemudian juga ditanya lagi, apakah kita sudah tidak lagi hidup di dalam kedagingan kita, tidak lagi hidup di dalam keegoan kita, keakuan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita? Apakah kita tidak lagi hidup dengan perasaan sirik, iri hati, dengki, dendam? Dan pertanyaan terakhir mungkin kita akan ditanya, apakah kita selalu berkata jujur, tidak pernah bohong? Apakah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, tidak pernah mengumpat, tidak pernah bersungut-sungut? Apabila kita ditanya semua pertanyaan seperti itu, apa jawabnya? Kita tahu kita tidak pernah akan bisa mengelabui Allah. Kita tidak akan pernah bisa berbohong kepada Allah. Karena setiap tindakan, setiap perbuatan, bahkan isi hati kita itu begitu nyata di hadapan Tuhan. Saya percaya tidak ada kita yang bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang kita bisa jawab dengan baik, tapi sebagian besar kita akan fail, kita akan gagal. Sehingga akhirnya kita dinyatakan bersalah, kita dinyatakan tidak layak untuk masuk di dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Roma pasal 3 ayat 10 berkata bahwa tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah, dan semua manusia layak untuk menerima murka Allah yang kudus, penghukuman Allah. Jadi buat Allah, sekali lagi saya mengatakan, tidak ada yang namanya dosa besar, dosa kecil. Bagi Allah tidak ada yang namanya dosa untuk kebaikan, dosa putih, white sin, gak ada. Dosa is dosa. Dosa kecil sama jahatnya, sama beratnya dengan dosa besar. Dan Allah tidak pernah bisa tinggal diam untuk melihat dosa-dosa kita. Allah tidak tahan untuk melihat keberdosaan kita. Allah tidak tahan untuk melihat ketidakkudusan hidup kita. Allah muak untuk melihat pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Tapi kenyataannya, in reality, realitasnya, banyak kita manusia yang menjadi manusia overconfident sinners. Tahu overconfident sinners artinya? Pendosa yang kepedean, pendosa yang terlalu percaya diri. Kita selalu membandingkan dosa kita dengan orang lain. Dosa kita gak sama kok besarnya seperti orang lain. Kita gak sejahat orang lain, atau mungkin kita gak sekejam orang lain, sehingga kita merasa fine-fine aja, kita merasa baik-baik aja. Ada yang merasa seperti itu? Gak usah katakan. Cukup bertobat sama-sama. Kita bertobat sama-sama. Karena sekali lagi, Allah tidak tahan untuk melihat keberdosaan. Allah tidak tahan untuk melihat ketidakkudusan hidup kita.
Dan firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa Nabi Yesaya itu gemetar. Nabi Yesaya itu trembling. Nabi Yesaya itu ketakutan. Saking ketakutannya dia gemetar ketika dia melihat kekudusan, ketika dia dihadapi oleh kekudusan. Mengapa Nabi Yesaya itu gemetar? Karena Nabi Yesaya menyadari ketidakkudusan hidupnya, menyadari keberdosaan hidupnya, menyadari ketidaksempurnaan hidupnya di hadapan Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tersujud, kita tersungkur dengan gemetar ketika kita menjumpai kekudusan Allah melalui doa-doa kita? Kapan terakhir kita menangis? Kapan terakhir kita merapat di hadapan Allah? Ketika kita menyadari dosa-dosa yang telah kita perbuat, dosa-dosa yang telah kita lakukan, atau kita sudah terbiasa dengan dosa-dosa kita, kita kebal terhadap dosa-dosa kita, jadi kita santai-santai aja dengan dosa-dosa kita. Kalau bahasa gaulnya kita santuy ya. Kita merasa bahwa Tuhan mengerti akan dosa-dosa kita. Tuhan bahkan memberi toleransi terhadap dosa-dosa kita. Saya mau beritahu, tidak ada toleransi untuk dosa di mata Tuhan. Tuhan memandang sangat serius terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Tuhan memandang dengan serius keberdosaan kita. Tuhan memandang sangat serius ketidakkudusan hidup kita. Karenanya kita nggak bisa main-main di hadapan Tuhan. Kita diberikan kehendak bebas, yes. Kita diberikan free will, yes. Tapi bukan berarti kita bisa mempermainkan Tuhan dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Sekali lagi, kita tidak bisa main-main di hadapan Tuhan. Oh, play with God. Coba. Kolektifkan, jangan main-main sama Tuhan. No play with God. Pertanyaannya, bagaimana kita orang yang berdosa ini bisa diterima oleh Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci? Bersama yuk kita baca ayat 24 sebagai jawabannya. Boleh diklik ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita bisa diterima oleh Allah karena kita dibenarkan dengan cuma-cuma melalui karya penebusan Yesus di kayu salib dan oleh iman percaya kita kepada Kristus Yesus. Kita dibenarkan. Kata dibenarkan ini merupakan kata kerja pasif. Artinya bukan kita yang melakukannya, tapi Allah yang mengerjakannya. Allah yang membenarkan hidup kita. Sehingga nggak ada alasan buat kita membanggakan diri, nggak ada alasan buat kita menyombongkan diri, karena Allah yang melakukannya. Allah yang memberikan kebenaran itu dalam kehidupan kita, dan itu diberikan secara cuma-cuma. Kita dibenarkan itu artinya bahwa walaupun sesungguhnya kita ini berdosa, walaupun sesungguhnya kita ini bersalah, guilty, Rasul Paulus seringkali menggunakan istilah-istilah hukum di dalam tulisannya. Jadi sekali lagi, meskipun istilahnya kita ini berdosa, kita bersalah, tapi verdict itu putusan Allah. Itu menyatakan bahwa kita orang benar. Kita orang yang tidak berdosa. Kita orang yang tidak bersalah. Kita innocent. Dan status kita yang tadinya menjadi terdakwa sekarang diubahkan oleh Tuhan. Status kita diubahkan menjadi orang benar.
Sehingga kita dibebaskan dari segala hukuman. Kita dibebaskan dari segala tuntutan dosa atas hidup kita. Yang mau bersyukur boleh katakan amin. Amin. Dan saya mau beritahu, pembenaran yang Tuhan lakukan, justification yang Tuhan lakukan, itu hanya untuk merubah status kita dari orang yang bersalah, orang yang berdosa, menjadi orang benar. Tapi tidak merubah hidup kita, tidak merubah nature kita, tidak merubah sifat alami kita yang cenderung untuk terus melakukan dosa. Jika kita merubah hidup kita menjadi kudus, menjadi sempurna, menjadi serupa dengan Kristus, itu istilahnya sanctification, dikuduskan. Jadi beda antara justification, pembenaran yang Allah kerjakan, dengan sanctification, dengan proses kita menjadi hidup kudus di hadapan Tuhan. Namun sesungguhnya, apabila kita sudah mendapatkan justification, mendapatkan pembenaran dari Allah, kita dijadikan orang benar oleh Allah, seharusnya kita punya hati yang kagum, hati yang hormat akan Allah, sehingga kita mau menjaga kekudusan hidup kita dengan tidak melakukan dosa, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak mau lagi menyakiti dan melukai hati Tuhan. Dan itulah yang dinamakan proses sanctification, proses kekudusan, di mana kita menjaga hidup kita untuk terus hidup kudus di dalam Tuhan, dan tentunya dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya pertanyaannya adalah, bagaimana Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia itu bisa memberikan keputusan bahwa kita ini orang benar, walaupun sesungguhnya kita ini orang yang bersalah, kita ini orang yang berdosa. Apakah itu enggak melanggar kebenaran Allah? Apakah itu enggak melanggar kekudusan Allah? Apakah itu enggak melanggar keadilan Allah? Kok bisa sih kita dinyatakan orang benar? Padahal kan Allah tahu kita orang berdosa, kita orang bersalah. Apa enggak salahnya Allah? Apa enggak melanggar keadilan Allah? Kita lihat jawabannya di ayat 25. Bersama kita baca firman Tuhan di ayat 25. 1, 2, 3. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Firman Tuhan menjelaskan bahwa Yesus telah dijadikan korban pembawa damai, dan inilah yang dijadikan dasar pembenaran Allah. Artinya bahwa kita hanya bisa dibenarkan melalui karya penebusan Yesus di kayu salib, dan oleh darahnya kita dibenarkan, dan oleh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Murka Allah, penghukuman Allah yang seharusnya kita terima, itu telah ditimpahkan, telah ditumpahkan kepada Yesus. Yesuslah yang menanggung seluruh murka Allah. Yesus yang menerima seluruh murka Allah. Yesus yang memalingkan murka Allah daripada kita. Dan dengan darah Yesus kita disucikan, kita dikuduskan, dan kita diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga. Amin. Selanjutnya kita akan bahas di ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Dikatakan keadilan. Sulit untuk kita bisa mendeskripsikan, mendefinisikan keadilan Allah, karena apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah perbuat, itu selalu ada di luar akal pikiran dan nalar manusia. Lebih mudah untuk kita berbicara mengenai keadilan manusia, karena keadilan manusia biasanya berbicara mengenai pihak yang diuntungkan dengan pihak yang dirugikan, dan akhirnya mereka mencari solusi bagaimana mencari
cari jalan tengah, win-win solution, supaya sama-sama happy, sama-sama senang, sama-sama nggak dirugikan. Dan itulah yang namanya keadilan manusia. Tapi pertanyaannya, apakah manusia mau memberikan anaknya supaya bisa berdamai dengan musuhnya? Apakah manusia mau mengorbankan anaknya supaya musuhnya bisa memperoleh keuntungan, supaya musuhnya bisa memperoleh kemenangan? Pasti nggak mau. No way Jose, pasti nggak mau. Tapi itu yang Allah lakukan. Allah telah memberikan anak yang tunggal, anaknya satu-satunya, anaknya yang sangat dikasih, untuk mati di kayu salib, supaya setiap kita orang yang berdosa ini bisa memperoleh keselamatan, supaya setiap kita orang yang berdosa ini bisa memperoleh kemenangan. Dan itulah yang dinamakan keadilan Allah. Kita dibenarkan melalui karya penebusan Yesus di kayu salib. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, dan anugerah keselamatan itu diberikan secara gratis, secara cuma-cuma. Dan itulah anugerah terbesar yang kita boleh terima dalam kehidupan kita, pengorbanan terbesar yang Tuhan berikan bagi setiap kita, anak-anak yang percaya. Amin. Seperti lagu tadi katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Tidak ada kita yang bisa menyelamatkan diri kita. Kalau Yesus tidak mengorbankan nyawanya bagi kita, maka kita semua akan mengalami kematian yang kekal, kebinasaan. Bersyukur, terkagum, hormat akan pengorbanan Yesus, anugerah terbesar, sehingga kita boleh memperoleh keselamatan, kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Amin. Yang terakhir, ayat 27. Bersama kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Sekali lagi firman Tuhan katakan bahwa kita diterima Allah, kita dibenarkan Allah. Itu bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, kesalehan kita, kepandaian kita, kecakapan kita, bukan karena semua itu. Kita dibenarkan oleh Allah karena karya penebusan Yesus di kayu salib dan dengan iman percaya kita kepada Yesus. Kita diterima, kita dibenarkan Allah. Cuma banyak manusia yang mencari pembenaran Allah itu dengan usaha mereka, dengan effort yang mereka lakukan. Mengapa demikian? Karena dunia mengajarkan demikian. Kalau kamu mau diterima, kamu harus lakukan yang terbaik lebih dulu. Kamu tunjukkan performance kamu lebih dulu. Dunia itu selalu punya prinsip performance before acceptance. Tunjukkan dulu usaha kamu, tunjukkan dulu performance kamu yang baik, baru kamu bisa diterima. Contohnya, banyak perusahaan-perusahaan yang menjalankan yang namanya probation time, waktu uji coba, waktu percobaan untuk calon karyawan yang mau bekerja. Jadi pada masa probation time ini akan dilihat oleh perusahaan, bagaimana nih si karyawan, apakah dia mampu mengerjakan semuanya dengan baik, bagaimana disiplinnya, bagaimana etos kerjanya, dan jika dinilai bahwa dia melakukan pekerjaan dengan baik, maka kemungkinan besar karyawan ini akan diterima menjadi, calon karyawan ini akan diterima menjadi karyawan setelah melewati probation time. Ini yang dunia lakukan. Sekali lagi, performance before acceptance. Tunjukkan dulu hasil kerjamu, tunjukkan dulu performamu, maka kamu baru bisa diterima. Atau bagi karyawan-karyawan yang sudah bekerja,
Kalau mereka ingin mendapatkan promosi, mereka ingin mendapatkan kenaikan jabatan, mereka juga akan dinilai oleh perusahaan. Dan biasanya ada indeks yang digunakan, ada indikator yang digunakan, disebut dengan KPI, Key Performance Index, di mana si karyawan akan dinilai bagaimana nih disiplinnya, bagaimana nih kemampuannya, bagaimana nih etos kerjanya. Dan penilaian indeks KPI itu akan menentukan apakah si karyawan ini akan naik tingkat atau dapat promosi. Dan bila KPI-nya dinilai baik, maka kemungkinan sangat besar karyawan ini akan dipromosikan, akan naik jabatan. Dan pastinya semua pasti senang. Bro Ringas pasti senang ya kalau dipromosikan ya. Naik jabatan pasti senang ya. Karena apa? Karena kalau naik jabatan artinya itu naik juga salary-nya, naik juga gajinya. Betul ya Pak? Betul bro ya. Kak Ena lebih senang lagi kalau naik gaji, Kak Ena lebih senang lagi pasti. Dan saya mau beritahu, itulah dunia. Performance before acceptance. Tunjukkan dulu hasilmu, baru kamu bisa diterima, baru kamu bisa layak untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan dengan mentalitas seperti inilah ya, kita mencoba mencari pembenaran Allah melalui usaha kita, melalui effort yang kita lakukan. Contohnya, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka seringkali kita langsung punya asumsi bahwa Tuhan pasti berdoa. Ketika kita berdoa, kita langsung punya asumsi Tuhan pasti akan memalingkan mukanya dan tidak akan mendengar doa-doa kita. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan hal yang baik, kita baru aja mungkin menolong orang sakit, atau kita baru saja memberi makan kepada fakir miskin, kita langsung punya asumsi bahwa saya pasti diterima oleh Tuhan. Ketika saya memuji menyembah Tuhan, itu seakan-akan langit itu terbuka dan saya tersedot di dalamnya. Saya merasakan so heavenly, merasakan suasana surga yang luar biasa. Ini sesuatu yang tidak benar, asumsi yang tidak benar. Sekali lagi, saya menjelaskan bahwa kita diterima Allah, kita dibenarkan Allah, itu karena anugerah, karena kemurahan, karena iman percaya kita akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Perbuatan, tindakan kita tidak menjadi syarat untuk kita bisa diterima oleh Allah. Sekali lagi, perbuatan, tindakan kita tidak menjadi syarat untuk kita diterima oleh Allah. Perbuatan dan tindakan kita itu merupakan hasil dari pembenaran Allah. Artinya ketika kita tahu bahwa hidup kita dibenarkan oleh Allah, maka sudah layak dan sepantasnya kalau kita hidup benar di hadapan Allah. Yang mengerti katakan amin. Jadi sekali lagi, bahwa kita dijadikan orang benar itu karena anugerah. Kita diubahkan status kita dari orang berdosa menjadi orang benar itu karena kemurahan Allah. Kita diangkat menjadi anaknya dan dijadikan menjadi ciptaan yang baru itu karena anugerah dan kemurahan Allah. Dan Allah telah menunjukkan keadilan kepada setiap kita untuk membuktikan bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi setiap kita dan kita sungguh-sungguh berharga di hadapannya. Itulah arti penebusan Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Saya undang tim PW untuk maju ke depan. Mari saat ini kita minta Roh Kudus untuk mencelikkan mata hati kita, sehingga kita bisa mengerti dengan benar, mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa kita diterima Allah, kita dibenarkan oleh Allah,
bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita. Bahkan Tuhan telah menerima kita. Allah telah menerima kita ketika kita masih berdosa, ketika kita masih dikuasai oleh dosa, ketika kita masih menjadi setru Allah, kita menjadi musuh Allah. Tuhan telah menerima kita. Dan pengorbanan Yesus di kayu salib, itulah yang membawa jalan pendamaian, sehingga kita bisa diterima oleh Allah, kita bisa dibenarkan. Amin. Kami bersyukur Tuhan, oleh kuasa darah-Mu kami boleh disucikan, kami boleh dikuduskan, kami boleh menerima anugerah yang terbesar dari Tuhan, pengorbanan terbesar dari Tuhan, di mana hidup kami boleh diselamatkan. Kami yang seharusnya menerima hukuman Allah, Yesus telah menanggung setiap dosa kesalahan kami. Yesus yang telah memberikan kami kebebasan, Yesus yang telah membebaskan kami dari penghukuman yang kekal, sehingga kami dilayakkan di dalam. Terima kasih. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, dosaku melingkupiku. Katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memelihara hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Amin. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Katakan dengan iman, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu Tuhan, melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, memelihara hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Katakan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Jelas saja, katakan, oleh kuasa. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu yang menyucikan kami, menguduskan kami. Biar kekudusan-Mu terus melingkupi setiap hati kami. Bawa setiap kami Tuhan untuk terus hidup kudus, hidup benar. Yes. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bawa setiap kami Tuhan untuk terus menyadari arti penebusan Kristus dalam kehidupan kami. Bawa setiap kami untuk menghormati karya pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Sucikan, kuduskan setiap hati, pikiran, dan jiwa kami. Terima kasih untuk darah-Mu yang melayakkan kami untuk bisa datang menghampiri tahta kasih karunia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menerima perjamuan kudus
sebagai peringatan atas pengorbanan Yesus yang besar di dalam kehidupan kita. Yesus yang telah mati menebus dan menyelamatkan setiap kita, anak-anak yang percaya. Terima kasih Allah, terima kasih. Mari saya berikan waktu sesaat untuk kita merenungkan arti karya penebusan Yesus dalam kehidupan kita. Kita menghampiri Allah dengan doa-doa kita. Segala apa yang ada di dalam hati kita itu tidak pernah akan tersembunyi bagi Allah. Mari minta Tuhan untuk menyucikan, menguduskan setiap dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan, biar kita boleh dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus-Nya, untuk menguatkan dan meneguhkan setiap kita. Ampuni kami Tuhan, sucikan, kuduskan, tahirkan, layakkan kami untuk menyambut tubuh dan darah-Mu. Di dalam tubuh dan darah-Mu kami percaya ada kuasa, ada mujizat yang Tuhan kerjakan, mujizat yang Tuhan sediakan, kerinduan Tuhan untuk memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin, amin. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat Tuhan turun atas roti yang melambangkan tubuh Kristus dan atas anggur yang melambangkan darah Yesus, menjadi perjamuan yang suci, perjamuan yang kudus bagi setiap kami. Kami dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dibentuk menjadi semakin serupa dan segambar dengan pribadi Kristus. Terima kasih Bapak. Bapak, Kau juga menguduskan pelayan perjamuan kudus. Pakai hidup mereka Tuhan menjadi berkat bagi Tuhan dan bagi sesamanya. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Tuhan memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau telah berbagi hidupku. Ku mencari Tuhan yang baru, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bagi semua jemaat yang sudah mendapatkan roti dan anggur, kami undang untuk semua jemaat bangkit berdiri. Mari taruh roti di tangan kananmu dan angkat di atas kepalamu. Apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tanganmu melambangkan tubuh Kristus? Amen. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama dengan iman kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus yang telah dikorbankan bagi setiap kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk tubuhmu yang memberi kami kekuatan, tubuhmu yang memulihkan kami, menyelamatkan kami. Terima kasih. Mari pindahkan anggur di tangan kananmu dan angkat di atas kepala. Apakah saudara percaya bahwa anggur yang ada di tanganmu melambangkan darah Yesus? Amin. Demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari bersama kita minum dengan iman anggur yang melambangkan darah Yesus yang telah ditumpahkan bagi setiap kita. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Darahmu yang menyucikan, darahmu yang menguduskan, darahmu yang mengampuni setiap kami. Terima kasih. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk perjamuan kudus yang telah disediakan bagi setiap kita. Haleluya. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusan mengikuti. Terima kasih. Hidupku sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Yes. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Mari bawa ucapan syukurmu ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan, kemurahan, anugerah Tuhan yang kami boleh terima dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar, pengorbanan-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penebusan Kristus pada hari ini yang kami boleh terima melalui perjamuan kudus-Mu. Biarlah kami boleh semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan, kami boleh semakin dipulihkan, kami boleh terus hidup menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kuduskan hidup kami Tuhan, bahwa setiap kami terus boleh mengalami Kristus, boleh mengenal pribadi-Mu lebih lagi, sehingga hidup kami boleh terus membahagiakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami, mendidik kami, untuk kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan yang semakin ditinggikan, Tuhan yang semakin dipermuliakan melalui hidup kami, dan hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh
mencintai Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Kami segenap atas nama gereja GBI Suparno Setra ini mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala kita PDM Maris yang telah menaburkan yang mengingatkan kita kembali untuk lebih lagi mencintai Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mencintai kita. Amin. Kami ingin menyapa, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama sekali hadir di tempat ini? Haleluya, kita semua jemaat yang setia. Tapi sudah merupakan tugas kita untuk mengajak teman-teman kita yang ada di luar untuk mengisi bangku-bangku yang kosong. Amin. Setelah kita akan mengumpulkan persembahan untuk ayat firman Tuhan. Saya bacakan di Mazmur 4 ayat 6. Oh ya. Kok aku sedih gini? Sini. Maaf ya Bapak Ibu. Memang ini isinya ya Pak? Tunggu. Mazmur 4 ayat 6. Mazmur 4 ayat 6 kalau di kitab saya. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Ya, itu dia. Oke. Ya. Kita ada ungkapan seperti ini. Kita bisa memberi tanpa cinta, tapi kita nggak bisa mencintai tanpa memberi. Ya. Jadi orang yang ngasih pasti akan memberikan yang terbaik untuk orang yang dia cintai. Amin. Nah, inilah dasar kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan udah lebih dulu mencintai kita. Amin. Oke. Jadi pemberian yang benar itu adalah atas dasar ucapan syukur kita. Tuhan udah memberikan kesehatan buat kita, memberkati kita di setiap hari kita. Ya. Jadi itulah persembahan yang terbaik yang Tuhan mau dari kita. Amin. Kita mau persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan, tapi sebelumnya kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan berikan sehingga kami boleh beribadah pada saat hari ini Tuhan. Bapak, kalau sebentar kami ingin mengumpulkan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan, dari berkat yang Tuhan telah berikan pada kami ya Tuhan, biarlah Tuhan Kau pakai ya Tuhan persembahan yang akan kami kumpulkan Tuhan untuk memfasilitasi ataupun untuk memperbesar kerajaan Tuhan khususnya di gereja ini Bapak. Berkati tangan-tangan yang memberi, kiranya Engkau yang memberkati lebih lagi Tuhan dalam setiap pekerjaan kami Tuhan, dalam setiap usaha dan bisnis kami. Terima kasih Bapak yang siap memberi. Mari sama katakan amin. Persembahan selain lewat tunai yang dimasukkan dalam amplop, kita juga bisa melalui QRIS yang ada di LCD ataupun melalui transfer bank BCA. Pada petugas kami persilahkan. Saya akan membacakan pengumuman sepekan mendatang. Ya, kami kembali mengundang kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk boleh datang kembali beribadah di minggu depan di tanggal 13 April di jam yang sama, di jam 9, yang akan dilayani oleh Ibu PDM Martalim dengan apa yang sama, penebusan Kristus. Selanjutnya, setelah ibadah kita selesai, kita juga ada ibadah Elo Kids. Itu diperuntukkan oleh anak-anak 6 bulan sampai 12 tahun di jam 11 di ruangan ini juga ya Bapak Ibu. Dan kita juga ada ibadah Teens Community di jam yang sama, di jam 11. Dan nanti akan
dilayani oleh Ibu Rahel. Ini diperuntukkan oleh anak-anak di usia 12 sampai 18 tahun. Selanjutnya, wah, ini yang kita tunggu-tunggu, yang perdana kita akan mau mulai komsel kita, ya jemaat, komsel jemaat. Komsel jemaat kita ini berfungsi supaya kita lebih mengenal lebih dekat lagi ya satu sama lain. Kalau kita kayak gini ibadah kan kadang kita udah selesai ibadah pulang gitu ya. Jadi kita mau membentuk komunitas sel di gereja kita. Ini akan kita lakukan perdana di hari Sabtu di tanggal 19 April di jam 10.30 atau setengah 11 siang. Yang kepada Bapak Ibu boleh dicatat di note ya. Kita boleh datang bersama-sama ke tempat ini untuk melakukan komsel kita. Oke, kita juga ada nomor sekretariat kita. Jika Bapak Ibu rindu ingin doakan ataupun mau konseling, boleh mencatat nomor sekretariat kita yang ada di LCD. Dan kita juga udah mempunyai YouTube, Instagram dan YouTube. Boleh ya Bapak Ibu di follow, di subscribe. Jadi jika Bapak Ibu mungkin tidak sempat datang beribadah, boleh dibuka lagi karena setiap minggunya ibadah akan dimunculkan di YouTube. Oke, itu aja pengumuman untuk sepekan ke depan. Happy Sunday. Ayo kita mau berdoa, kita tundukkan hati kita. Terima kasih Bapak, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan yang baik hingga pada saat siang hari ini Bapak. Tuhan, kami telah selesai ibadah Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai, memberkati kami, dan Tuhan buat firman yang ditaburkan di tengah-tengah kami Tuhan, kami boleh Tuhan meresapi ya Tuhan, bahkan kami boleh melakukan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Gembala, sidang kami yang telah menemukan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau pakai dia lebih luar biasa lagi Tuhan dalam setiap pelayanannya. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan hikmat yang lebih lagi ya Bapak untuk membalakan khususnya kami ya Tuhan di jemaat-Mu di gereja Sukarma Surta ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu terkhusus yang datang pada hari ini ya Tuhan. Engkau yang senantiasa Tuhan memberkati kami ya Bapak. Apapun ya Tuhan yang menjadi keinginan kami, kerinduan kami Tuhan, kami mau serahkan, kami mau letakkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin pada saat hari ini tidak bisa hadir ya Tuhan. Kami juga mau Tuhan memberkati mereka ya Bapak. Jika mereka dalam keadaan sakit, Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Jika mereka dalam keadaan lelah, Engkau berikan kekuatan ya Bapak. Dan Tuhan, di minggu-minggu berikutnya Tuhan, kami boleh berkumpul beribadah bersama di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh Tuhan ibadah kami ya Bapak. Dan selesai ibadah kami ini masih ada ibadah ero, ibadah tis Tuhan. Kami mau serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan juga. Biar Engkau yang memberkati setiap ibadah kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Engkau berkati pemimpin-pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Biarlah mereka Tuhan memimpin negara kami Tuhan dengan roh yang takut akan Tuhan. Dan Engkau senantiasa memberikan kedamaian buat bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa buat gereja kami ya Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan yang memberkati gereja kami ini. Biarlah gereja kami boleh menjadi berkat ya Tuhan, khususnya di lingkungan kami di tempat ini ya Bapak. Berkati kami lebih lagi Tuhan, berkati gereja ini untuk boleh menjadi berkat buat banyak orang ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kalau kami sebentar mau pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, antarkan kami Tuhan dalam keadaan selamat dan tidak kekurangan satu apapun ya Tuhan. Bertemu dengan keluarga kami ya Bapak dengan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati aktivitas kami Tuhan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami mau serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap pulang dan menerima berkat yang dia akan diberikan kepada kami.
Kami undang seluruh jemaat dikasih Tuhan untuk berdiri. Sebelum kita pulang kembali, kita mau mengangkat pujian iman kita kepada Tuhan. Sama kita mau katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus Tuhannya. Kembali angkat imanmu, angkat suaramu, katakan segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir Tuhan, hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus Tuhannya. Kami mau memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu, Yesus Tuhannya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah yang bertakhta di langit dan bumi. Kami percaya kuasa-Mu tetap kekal sampai dengan selama-lamanya. Mari saat ini kita arahkan hati kita kepada Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus untuk kita bisa menerima berkat-Nya. Angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Pulanglah dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak pernah terbatas di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Turun memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati pelayananmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dengan roh takut akan Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Sambut seluruh